Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya adalah Ibu Ardia yang akan mengampu pelajaran Sejarah Indonesia dan PPKN. Di sini saya akan memberikan materi di MPLS hari terakhir ini yang berjudul Wawasan Wiyata Mandala dan Nilai-Nilai Pancasila. Yang pertama, kita akan membahas pengertian wawasan wiyata Mandala. Wawasan wiyata Mandala berasal dari bahasa Sanskerta. Wawasan yang berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Kemudian wiyata yang berarti pendidikan dan Mandala yang berarti tempat atau lingkungan. Jadi disimpulkan, wawasan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Wawasan wiyata Mandala memiliki simbol 7K. Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, kedisiplinan. Keempat, kerindangan. Kelima, kebersihan. Keenam, keindahan. Dan ketujuh, ketertiban. Komponen peran wawasan wiyata Mandala. Peran sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. 2. Peran guru menjunjung tinggi martabat dan citra guru dengan sikap dan tingkah laku. Menjadi teladan atau pamong di masyarakat, guru mampu memimpin baik di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Ketiga, peran civitas akademika. Tata usaha sekolah harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus merasakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Kemudian para murid menaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain, tekun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik sekolah dan keluarga dimanapun berada. Peran masyarakat sekitar mendukung program kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar dan mengajar, memberi saran dalam proses belajar dan mengajar, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, serta mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Ketiga, penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Keempat, propaganda politik atau kampanye. Kelima, syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Keenam, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Kemudian penataan wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dan konsolidasi sesama warga sekolah untuk dapat mencegah sedini mungkin adanya kegiatan dan tindakan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan berkelanjutan. Ketiga, melaksanakan koordinasi dengan komite sekolah dan pihak keamanan setempat untuk terselenggaranya ketahanan sekolah. Keempat, mengadakan penyuluhan bagi orang tua dan siswa yang bermasalah. Kelima, mengadakan penyuluhan dan pemindahan kesadaran hukum bagi siswa. Keenam, pemindahan dan pengembangan keimanan, ketakwaan, etika bermoral,
bermoral Pancasila, kepribadian, sopan santun, dan berdisiplin. 7. Pengembangan logika para siswa, rajin belajar, gairah menulis, gemar membaca atau mencari informasi atau penemuan para ahli. 8. Mengikut sertakan siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan diri. 9. Mengadakan karya wisata dalam rangka mengembangkan iptek. Kita akan memasuki nilai-nilai Pancasila. Sebelum memasuki nilai-nilai Pancasila, kita akan membahas pengertian Pancasila. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta. Panca yang artinya adalah 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumus dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi utama Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dan dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam bukunya, Ronto merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin. Di antaranya, 1. Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 9. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Kemudian nilai-nilai Pancasila. Kalimat sila dalam Pancasila tentu sebaiknya dimaknai lebih jelas, maka dari itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup sebagai berikut. Yang sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Ketiga, persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan baik hak dan kewajiban diri dan orang lain. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan selalu mematuhi prokes kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.